Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan PPT pertemuan dari 1 sampai 5 kartografi. Yang pertama kartografi, yang kedua dasar kartografi, yang ketiga peta, keempat generalisasi, kelima peta dan pemetaan. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Amaraudal, NIM 221441631006 dari kelas B angkatan 2022 atau kuliah kartografi. Pengertian kartografi. Kartografi merupakan sebuah studi dan seni membuat dan mempelajari peta. Kartografi menggabungkan sains, estetika, dan teknik untuk bisa menyatakan bahwa realitas dapat dimodelkan dengan cara yang bisa mengomunikasikan informasi spasial secara efektif. Peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya, pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Peta juga memuat berbagai penampakan baik nyata maupun abstrak. Ini contoh petanya, teman-teman. Tujuan kartografi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil ukuran dengan berbagai pola atau unsur permukaan bumi dan menyatakan secara grafis dalam skala tertentu sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas, mudah dimengerti, dan mudah dipahami. Peta menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi, menganalisis data spasial seperti perhitungan volume, memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami baik manusia maupun budaya. Hakikat peta sebagai alat perangga penyampaian ide berupa gambaran di dalam ruang tentang penyebaran, persamaan, perbedaan suatu. Syarat peta umumnya tidak boleh membingungkan, harus dapat dimengerti, memberikan gambaran sesuai dengan tujuan, harus sedap dipandang. Tata warna tujuannya untuk membedakan, untuk menjelaskan gradasi, untuk keindahan. Pokok bahasan untuk mengenal konsep migrasi, untuk memahami peran geografi dalam migrasi, untuk menganalisis faktor pendorong dan penarikan terkait migrasi, untuk berpikir kritis dalam membayangkan masa depan migrasi manusia. Next, simbol titik digunakan untuk tanda. Ini contohnya 3.500 meter sama dengan gunung kuantitas 100 orang pasien penyebaran. Kekurangan menentukan ukuran titik. Nilai penggambaran pada setiap peta tidak mudah, peletakan titik harus sesuai dengan kenyataannya. Kartografi dasar. Cara grafis. Grafiaci terdiri dari berbagai teknik mulai dari penggunaan fotografi sampai ke peta, grafik, dan diagram. Semua cara grafis tersebut mempunyai satu hal yang umumnya membedakan dengan metode lain, yaitu penggunaan bentuk dua dimensi untuk menyampaikan dan menyajikan konsep-konsep dan ide. Kartografi sebagai suatu sistem komunikasi. Kartografi sebagai suatu sistem komunikasi terdiri dari 4 jenis, yaitu numerasi, artikulasi, literasi, dan grafiaci. Grafiaci merupakan sistem komunikasi yang berbentuk gambar dan simbol. Komunikasi kartografi. Untuk membuat peta, pilih yang relevan data geografis dan mengubahnya menjadi simbol yang bermakna untuk peta. Di masa lalu, peta tercatat memiliki fungsi ganda. Mereka bertindak sebagai database objek yang dipilih dari kenyataan, dan mereka mengkomunikasikan informasi tentang objek geografis tersebut.
Itu pengenalan teknologi komputer dan database, khususnya telah menciptakan perpecahan antara kedua fungsi peta tersebut. Itu fungsi database tidak lagi diperlukan untuk peta meskipun setiap peta masih dapat berfungsi seperti basis data. Fungsi komunikasi peta tidak berubah. Ini contohnya ya teman-teman. Proses kartografi. Saat ini peta dapat dibuat dengan mudah melalui berbagai macam alat online oleh siapa saja yang memiliki akses ke internet. Peta digunakan di sebagian besar kegiatan, dari perencanaan kota hingga eksplorasi geologi atau pengelolaan lingkungan untuk perjalanan, perencanaan, dan navigasi. Bagaimanapun masih biasanya dihasilkan oleh para profesional dengan keahlian dalam pemetaan atau fenomena yang digambarkan pada peta. Akademik dan bidang profesional yang berfokus pada pemetaan disebut pemetaan. Kartografi telah didefinisikan oleh Asosiasi Kartografi Internasional sebagai disiplin berurusan dengan konsepsi, produksi, penyebaran, dan mempelajari peta. Salah satu konseptualisasi kartografi yang berguna adalah sebagai proses yang menghubungkan pembuat peta, pengguna peta, lingkungan dipetakan, dan peta itu sendiri. Ini contohnya, the cartographic process. Kartografi menurut Ica 1973. Menurut Ica, International Cartography tahun 1973 menyebutkan kartografi adalah seni, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang membahas tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Peta. Apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta menurut para ahli. Sorjo Sumarmo. Menurut tokoh dari Indonesia ini mengartikan peta sebagai bentuk lukisan permukaan bumi yang digambarkan dengan bentuk kecil melalui perbandingan ukuran tertentu dari bentuk nyatanya. Menurut R. Wilkinson dan F.J. Monkhouse, arti peta adalah rakitan dari 4 macam informasi: garis, titik, nama, dan wilayah, yang ditulis atau digambarkan dalam bentuk istilah. Menurut International Cartography Association atau CA, menurutnya peta adalah objek dalam gambaran dari segala unsur permukaan bumi yang digambar dengan skala kecil gambar. Jenis-jenis peta berdasarkan bentuk penyajian. 1. Peta foto. Peta foto merupakan peta yang menggambarkan bayangan bumi dari hasil fotografis dan hasil pengambilan gambar dari udara. Dengan kata lain, peta foto merupakan peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara atau ortofoto yang dilengkapi garis kontur, nama, dan legenda. 2. Peta garis. Peta garis merupakan peta yang menggambarkan bentuk bumi dalam bentuk garis atau berupa grafis, atau lebih singkatnya peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. 3. Peta digital. Peta digital adalah peta yang dibuat dan tersimpan dalam media komputer, baik nomor, titik, maupun koordinat horizontal dan vertikal pada peta tersebut.
Jenis peta berdasarkan sifat nilai datanya yang dikandungnya. Satu, peta kualitatif. Peta kualitatif merupakan peta yang hanya menunjukkan keberadaan suatu objek di lokasi tertentu. Contoh peta kualitatif ialah peta lokasi perkebunan teh atau perkebunan sayur-sayur di puncak Jawa Barat. 2. Peta kuantitatif. Peta kuantitatif merupakan peta yang menjawab lokasi keberadaan suatu objek beserta besar nilai objek tersebut. Contoh peta kuantitatif ialah peta kepadatan penduduk yang memberikan nilai jumlah penduduk per 1 km 2 atau 1 pada lokasi-lokasi tertentu. Fungsi peta menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran, luas, atau jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti, menyajikan data-data potensi suatu wilayah, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Generalisasi. Generalisasi peta adalah proses penyederhanaan peta dengan tetap mempertahankan ciri atau karakteristik utama dari peta tersebut. Generalisasi merupakan proses reduksi informasi biasanya terkait dengan penampakan grafis fitur yang kita petakan. Generalisasi peta merupakan salah satu proses penting dalam pembuatan peta. Ini contohnya adik-adik. Mengapa generalisasi diperlukan? Generalisasi peta diperlukan karena peta tematik hanya memuat informasi-informasi sesuai dengan isi tema yang disampaikan. Dalam kenyataannya biasanya data-data sebagai input untuk informasi isi tema tersedia dalam jumlah yang begitu banyak dan tidak mungkin disampaikan semuanya secara mentah dalam suatu peta tematik. Tujuan generalisasi peta mengurangi kompleksitas peta atau database, menjaga akurasi spasial data peta, menjaga keakuratan atribut data peta, menjaga kualitas estetika peta, mempertahankan karya logis elemen peta secara konsisten, menerapkan aturan generalisasi. Hal yang harus diperhatikan dalam proses generalisasi. Beberapa hal harus diperhatikan dalam proses generalisasi, yaitu 1. Tujuan peta dan penggunanya. 2. Besarnya reduksi skala. 3. Faktor teknis dan manusia. Metode generalisasi peta. Ada 12 jenis generalisasi peta yang dapat digunakan oleh pembuat peta untuk mengeneralisasi visualisasi data spasial pada peta, yaitu 1. Simplification, smoothing, aggregation, amalgamation, merge, collapse. 7. Refinement. 8. Typification. 9. Exaggeration. 10. Enchantment. 11. Displacement. 12. Classification. Ini contohnya. Generalisasi grafis dan konseptual. Proses generalisasi peta dapat dibedakan menjadi 2, yaitu generalisasi grafis, generalisasi konsep.
Generalisasi grafis terdiri atas penyederhanaan, pembesaran, pemindahan, penggabungan, pemilihan. Contohnya teman-teman. Generalisasi konseptual terkait dengan proses. 1. Penggabungan, 2. Pemilihan, 3. Simbolisasi, dan 4. Penonjolan. Sebagai akibatnya simbol-simbol pada peta mungkin berubah. Generalisasi grafis berhubungan dengan komponen geometrik dan spasial. Generalisasi konseptual mempengaruhi komponen atribut. Ini contoh generalisasi konseptual. Peta dan pemetaan. Tentang peta dan pemetaan. Peta merupakan penggambaran keadaan muka bumi ke dalam bidang. Data secara umum peta diartikan sebagai gambaran konvensional dari pola bumi yang digambarkan seolah-olah dilihat dari atas. Ada bidang datar melalui satu bidang proyeksi dengan dilengkapi tulisan-tulisan untuk identifikasi. Peta mengandung arti komunikasi, artinya merupakan suatu sinyal atau channel antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan. Dengan demikian, peta digunakan untuk mengirim pesan berupa informasi tentang realita dari fenomena geografi. Pemetaan adalah suatu proses menyajikan informasi muka bumi yang berupa fakta dunia nyata, baik bentuk permukaan buminya maupun sumber daya alamnya berdasarkan skala peta, sistem proyeksi peta, serta simbol-simbol dari unsur muka bumi yang disajikan. Fungsi peta. Fungsi dari sebuah peta adalah sebagai berikut. Memberi informasi kepada pembaca mengenai letak relatif maupun absolut suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi, kondisi fisik non-fisik suatu daerah, misalnya kepadatan jumlah penduduk, persebaran, dan lain-lain. Memperhatikan ukuran dengan peta sehingga dapat diukur luas wilayah dan jarak di permukaan bumi, menyajikan data tentang potensi suatu daerah sebagai alat bantu dalam hal penelitian lapangan, operasi militer, perencanaan suatu wilayah, jelajah alam, dan lain-lain. Orang membuat peta bertujuan untuk menyimpan dan mengomunikasikan informasi spasial atau keruangan. Membantu suatu pekerjaan, misalnya membuat jalan, saluran, irigasi, dan navigasi. Membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah, misalnya perencanaan komplek pemukiman, jalur hijau, dan komplek perniagaan. Analisis data spasial, misalnya menghitung volume debit air. Ini contoh supaya tidak tersesat ya adik-adik. Jenis-jenis peta antara lain 1. Peta topografi. Peta yang menggambarkan keadaan relief bumi, umumnya skala besar 1:5000, maka daerah yang dipetakan sempit, kenampakannya sangat detail. 2. Peta korografi. Peta yang menggambarkan daerah yang luasnya seperti negara-negara dengan atau benua-benua dengan skala kecil, misalnya peta dalam atlas. Peta umum dan peta dunia. Peta umum adalah peta yang memberikan banyak informasi. Peta ini menggambarkan gambaran umum baik ketampakan atau medan asli maupun buatan manusia, atau baik ketampakan fisik maupun sosial budaya. Ini contoh peta umum. Peta dunia adalah peta umum yang berskala sangat kecil dengan fungsi memberi informasi tentang bentuk dan letak wilayah negara. Ini contoh peta dunia adik-adik. Contohnya global.
Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau dalam penyampaian ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.